Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Putri Handayani, NPM 2201060001 dari kelas TPMA angkatan 2022. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang persamaan diferensial. Yang pertama, pengantar persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas, yaitu independent variable. Bila hanya ada satu variabel bebas yang diasumsikan, maka subjek disebut persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Nah, di sini contoh persamaan diferensial yaitu yang pertama, selesaikan persamaan diferensial dari dy sama dengan 2x dx melalui 0,1. Maka dy sama dengan 2x dx, kita integralkan dy sama dengan integral 2x dx. Sini y plus c1 sama dengan x kuadrat plus c2. Kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan x kuadrat plus c2 min C1. Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, ini disebut dengan solusi umum. Melalui 0,1. Sini X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Y sama dengan X kuadrat plus C, 1 sama dengan C. Maka, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini disebut dengan solusi khusus. Yang kedua yaitu notasi jumlah dan sigma. Lambang sigma bisa kita lihat pada slide. Di sini contoh sigma dengan batas atas 5, batas bawah I sama dengan 1, maka AI sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Nah, notasi sigma AI yang memiliki batas bawah 1 dan batas atas 5. Di sini sigma batas atas n batas bawah j sama dengan 1, maka I per j sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 sampai dengan 1 per n min 1 ditambah 1 per n. Jika semua c dalam sigma batas atas n batas bawah i sama dengan 1, ci mempunyai nilai sama. Katakan C, maka I notasi sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1, CI sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 sampai dengan CN sama dengan NC. Maka kita simpulkan untuk sigma dengan batas atas N batas bawah I sama dengan 1, maka CI sama dengan NC. Yang selanjutnya teorema A, yaitu teorema kelinieran. Andaikan AI dan BI menyatakan dua barisan dan C suatu konstanta, maka sigma dengan batas atas N batas bawah I sama dengan 1, C dikali AI sama dengan C sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 AI. Yang kedua, sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 kali AI plus BI, maka sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 dikali AI ditambah dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 dikali BI. Ini kita pisahkan. Yang selanjutnya yaitu sigma dengan batas atas N batas bawah I sama dengan 1 dikali AI plus BI, maka sama dengan, maaf ini yang ketiga dikurang ya, maka sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 AI dikali AI dikurang sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 dikali BI. Di sini contoh, andaikan
sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, AI sama dengan 34, dan sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, BI sama dengan 12. Maka hitung sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1 dikali 2 AI dikurang 3 BI ditambah 15. Nah, maka di sini sama dengan sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1. Ini bukan 20 ya, tapi 2 kali AI dikurang sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, 3 BI ditambah sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1 kali 15. Nah, maka di sini duanya kita keluarkan, maka 2 dengan untuk sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1 AI dikurang 3 sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1 BI ditambah sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1 kali 15. Nah, maka di sini AI-nya tadi kan 34, maka di sini kita kalikan 2 dikali 34 dikurang 3 kali 12 ditambah 50 kali 15. Nah, maka hasilnya yaitu sama dengan 68 dikurang 36 ditambah 710, maka sama dengan 782. Lalu untuk sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, 15 sama dengan kita lihat itu ya, rumus yang pertama tadi untuk yang notasi sigma tadi, maka di sini sama dengan sigma batas atas n batas bawah I sama dengan 1, CI sama dengan NC kan. Maka di sini n-nya kan itu 50, terus C-nya 15, maka 50 kali 15 itu hasilnya 750. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Yang pertama, sigma batas atas n batas bawah I sama dengan 1, I sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Yang kedua, sigma batas atas n batas bawah I sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ini bukan pangkat 3 ya, tapi 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat atau pangkat 2, maka sama dengan n dikali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Nah, yang ketiga, sigma batas atas n batas bawah I sama dengan 1 untuk 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sampai dengan n pangkat 3, maka sama dengan n kali n plus 1 per 2 kuadrat. Yang selanjutnya, sigma batas atas n batas bawah I sama dengan 1 untuk 1 pangkat 4, maka sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 sampai dengan n pangkat 4, maka n dikali n plus 1 kali n 6n pangkat 3 ditambah 9n pangkat 2 ditambah n min 1 per 30. Berikutnya, luas menurut poligon-poligon dalam. Nah, ketika menghitung luas, kita itu membutuhkan batas. Batas itu ada batas atas dan batas bawah, yaitu untuk menentukan titik awal dan titik akhir yang menunjukkan berapa luas daerah tersebut. Nah, itu bisa kita hitung dengan integral tentu. Namun karena kita belum mempelajari itu, maka kita akan menggunakan pendekatan dengan menggunakan poligon-poligon dalam. Di sini, pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu X dan garis tegak X, sumbu X dan garis tegak X sama dengan 2. Kita acu R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, di sini di sini kita
bisa partisikan atau bagi selang 0,2 menjadi N selang bagian secara reguler atau panjang selang sama, yaitu delta X sama dengan Xn dikurang X 0 per N dikurang 2 min 0 per N dikurang 2 per N sama dengan batas atas dikurang batas bawah per N. Dengan titik panjang bisa kita lihat sendiri. Nah, di gambar ini bisa kita lihat bahwa daerah ini dibatasi oleh sebuah kurva, di mana daerah bawahnya itu atau R ini terletak di antara 0 dan 2, di mana garis tegaknya itu kan 2. Nah, maka yang pertama kita kan tadi batas bawahnya 0, maka kita cari dulu X0 sama dengan 0, terus X1 sama dengan 1 dikali delta X sama dengan 2 per N sampai seterusnya, sampai dia itu nanti menghasilkan 2, dimana 2 itu kan tadi merupakan batas selang. Nah, maka nanti dia itu akan menghasilkan sebuah poligon seperti pada gambar berikut. Di sini Y sama dengan Fx kali X kuadrat. Nah, ini merupakan poligon dalam. Nah, yang dimaksud poligon itu tuh ini, yang berupa seperti kotak-kotak persegi panjang, ini disebut dengan poligon. Nah, jika sudah membentuk poligon seperti di atas, maka luas ARN dapat dihitung. Di sini ARN sama dengan Fx0 delta dikali delta X ditambah Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X sampai dengan Fxn-1 kali delta X. Nah, maka di sini Fx1 dikali delta X maka sama dengan Fx1-nya yaitu maka sama dengan X1 kuadrat dikali delta X sama dengan X1-nya tadi kan 2I per N. Nah, maka di sini Fx ini bukan satu ya, tapi Fxi dikali delta X sama dengan Xi kuadrat dikali delta X. Nah, Xi kuadrat itu kan Xi ini kan 2I per N. Nah, maka di sini 2I per N di sini ada kuadratnya dikali delta X-nya yaitu 2 per N. Maka di sini 2 kali 2 kan 4. Jadinya 4I kuadrat per N kuadrat dikali 2 per N, maka sama dengan 8I kuadrat per N pangkat 3. Nah, jadi ARN sama dengan 8 kali 0 kuadrat per N pangkat 3 ditambah 8 kali 1 pangkat 2 per N pangkat 3 ditambah 8 kali 2 pangkat 2 per N pangkat 3 sampai dengan Sn-1 per N pangkat 3 maka sama dengan, ini kan karena semuanya sama ya, ada 8-nya, pernya juga sama N pangkat 3, maka bisa kita keluarkan menjadi 8 per N pangkat 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sampai dengan N-1 pangkat 2. Maka sama dengan di sini 8 per N pangkat 3 dikali N plus 1 kali 2 N plus 1 per 6. Maka di sini 8 per N pangkat 3 dikali N kuadrat plus N 2N plus 1 per 6,
maka sama dengan 8 per n pangkat 3, 2n pangkat 3 ditambah n pangkat 2 ditambah 2n pangkat 2 tambah n per 6, maka sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali 2n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah n per 6, maka menjadi 8n pangkat 3 ditambah 12n pangkat 2 ditambah 4n per 3n pangkat 3. Sini sama dengan 8n pangkat 3 per 3n pangkat 3 ditambah 12n pangkat 2 per 3n pangkat 3 ditambah 4n per 3n pangkat 3, maka ARN sama dengan 8 per 3 ditambah 4 per n ditambah 4 per 3n pangkat 2. Nah, bisa kita simpulkan ARN ini sama dengan limit n mendekati tak hingga ARN sama dengan limit n mendekati tak hingga 8 per 3 ditambah 4 per n ditambah 4 per 3n pangkat 2. Ini kan kalau kita ini kita n-nya ini kita eliminasi, maka kan nanti hasilnya sama-sama 0 ya. Maka di sini 8 per 3, maka tersisalah 8 per 3. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.